Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus, garam adalah komoditas berharga. Orang-orang menggunakannya sebagai alat tukar dalam perdagangan, seperti halnya emas dan saham di masa kini. Di musim panas pada waktu itu, jauh sebelum ditemukannya listrik maupun kulkas, garam tidak hanya dipergunakan sebagai penyedap masakan, melainkan juga dipergunakan untuk mencegah daging dan bahan makanan sejenis lainnya dari pembusukan. Atau dengan kata lain, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian makanan itu agar terhindar dari perubahan. Oleh karena itu, manakala Yesus menyebut para pengikutnya sebagai garam dunia, Dia hendak menunjukkan bagaimana seharusnya seorang Katolik hidup. Seorang Katolik yang sejati haruslah menjadi pribadi yang menghadirkan damai dan sukacita bagi setiap orang yang dia jumpai, untuk membawa sentuhan yang menyembuhkan, bukannya melukai, untuk mempertahankan kemurnian martabat kemanusiaan yang diciptakan secitra dengan Allah, untuk mempertahankan hidup, bukannya melenyapkan hidup, untuk senantiasa setia kepada martabatnya sebagai putra dan putri Allah. Suatu panggilan luhur untuk menguduskan diri, menguduskan karya, dan menguduskan dunia melalui karya. Janganlah biarkan hidupmu menjadi sia-sia. Jadilah manusia yang berguna. Tinggalkan jejak, pancarkan cahaya iman dan cinta kasihmu. Demikianlah kata Santo Jose Maria Escrivá. Kegagalan menjalankan tugas luhur ini merupakan penyangkalan akan Allah dan kemanusiaan kita sendiri. Dengan keras Yesus mengatakan bahwa untuk orang yang demikian, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Matius bab 5 ayat 13c. Saudara-saudari yang terkasih, kamu adalah terang dunia. Sebuah pelita pada zaman dahulu mempunyai fungsi yang kurang lebih sama dengan berbagai alat penerangan di zaman kita sekarang ini, yakni memampukan kita untuk melihat dan bekerja dalam kegelapan, membuat kita bisa melihat dengan lebih jelas, serta menjaga kita agar tidak tersandung dan jatuh. Seorang Katolik haruslah menjadi seorang pembawa cahaya untuk menghalau kegelapan dunia ini, bagaikan sebuah kota yang berada di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Matius bab 5 ayat 14b. Kita dipanggil untuk membuat semua orang
melihat dengan jelas kerajaan Allah di dalam diri kita. Panggilan kita adalah untuk selalu berada di atas, untuk mengatasi dunia ini dan menerangi sebanyak mungkin orang melalui hidup dan karya kita, sehingga semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Matius bab 4 ayat 16b. Saudara-saudari yang terkasih, dua tugas kerasulan yang disampaikan hari ini sudah pasti menuntut dari kita suatu keberanian iman untuk menjalani hidup kita sebagai suatu kesaksian akan kebaikan Allah, suatu keberanian untuk menapaki pendakian hidup yang dipenuhi berbagai jerat perangkap dan mara bahaya yang telah disiapkan oleh si jahat. Sebab dengan menjadi garam, berarti kita merelakan diri kita untuk tenggelam dan larut dalam dunia dengan segala kejahatannya. Suatu tugas yang menuntut pengorbanan diri untuk menjadi makanan bagi dunia. Untuk menjadi terang yang menerangi banyak orang, pastilah akan banyak penderitaan yang harus kita rasakan dan kita alami. Dalam tugas luhur ini, tidak ada ruang untuk cinta diri. Tidak ada sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebab di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Hartamu adalah Kristus. Karena itu, kehendak Kristus haruslah menjadi kehendakmu. Kerinduan Kristus haruslah menjadi kerinduanmu. Kecintaan Kristus haruslah menjadi kecintaanmu. Luka-luka Kristus haruslah menjadi luka-lukamu. Kamu dipanggil untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus bab 2 ayat 2. Hai para serdadu Kristus, lihatlah hidupmu. Lihatlah segala karya baik yang kamu lakukan. Kamu yang seorang dokter, tukang, biarawati, pembantu rumah tangga, karyawan, pengusaha, buruh, hakim, tentara, imam, seniman, arsitek, penyapu jalan, apapun karya yang engkau kerjakan, ada suatu rahasia suci di balik semua yang kalian lakukan. Sesederhana apapun itu dalam pandangan dunia, ketahuilah bahwa Allah hendak menyatakan kerajaan dan kemuliaannya melalui pekerjaanmu. Izinkanlah dunia merasakan sentuhan rahmat Allah melalui kehadiranmu di tengah dunia. Berikanlah motif adi kodrati pada pekerjaanmu, maka engkau akan menguduskan dirimu dan seluruh dunia. Itulah arti sejati dari menjadi garam dan terang bagi dunia. Jangan takut, orang jujur tidak pernah akan goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak gentar akan kabar buruk, hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat 4-7. Jadilah seorang rasul Kristus yang berani dan tularilah dunia ini dengan kegilaan dan kecintaanmu akan Kristus. Dalam melakukan kerasulan suci ini, setiap orang pasti akan memiliki kelemahan, rasa takut dan gentar. Tetapi milikilah kerendahan hati untuk mengakui semuanya itu dan temukanlah kekuatan dalam roh Tuhan, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus bab 2 ayat 5. Suatu kekuatan yang selalu bisa kita temukan dalam Ekaristi Maha Kudus dan sakramen-sakramen suci lainnya, dalam ketekunan merenungkan sabda Tuhan, dalam doa, devosi,
puasa, dan mati raga. Semoga perawan suci Maria, ibu semua orang beriman, senantiasa menyertai kita dalam pesiaran iman dan kerasulan suci ini, sehingga sebagaimana Maria yang selamanya menjadi hamba Allah yang setia, kita pun beroleh keberanian untuk selalu menjawab fiat voluntas tua seumur hidup kita, sampai tiba saatnya Tuhan menentukan berakhirnya tugas kerasulan kita di dunia yang fana ini dan memulai kerasulan yang baru kelak di tanah air surgawi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, Engkau menghendaki semua orang menerima rejeki dan dihidupi oleh sabda Yesus Sang Nabi Agung. Kami bersyukur atas semuanya itu, tetapi memohon berkenanlah Engkau menjadi pegangan dan andalan kami, entah hidup entah mati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.